Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kepada ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tak terasa sekarang kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana seorang muslim dan muslimah hendaknya benar-benar memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Karena amal soleh apapun yang dilakukan oleh seorang muslim muslimah, maka akan berlipat ganda pahalanya. Demikian juga dengan dosa yang dilakukan, maka dosanya pun akan besar. Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadi ayyamin usyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan itu lebih utama, lebih agung, lebih besar pahalanya insya Allah dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Sampai para sahabat bertanya, tidak juga dengan jihad ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan enggak kembali. Maksudnya mati syahid. Maka jangan sampai kita 10 awal bulan Dzulhijjah ini menyia-nyiakan begitu saja. Berlalu begitu saja tanpa ada amal-amal soleh. Terutama yang paling ringan amalan itu dikerjakan kapanpun, dalam kondisi apapun. Zikir, ya, takbir, tahlil, tahmid. Bahkan dalam kajian jenengan bisa untuk berzikir juga. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kepada ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, masih ingat 6 poin pertama yang kita bahas, keutamaan akhlak? Masih ingat? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang keagungan akhlak. Yang kedua, sebab terbanyak memasukkan orang masuk surga. Yang ketiga, ada yang nyatet? Akhlak yang bagus, kenapa? Tempat duduknya paling dekat dengan Nabi. Yang keempat, Nabi senantiasa, yang kemarin yang kita bahas bareng loh. Yang keempat, Nabi senantiasa berdoa untuk memohon akhlak yang baik. Dan yang keenam, yang kelima, ya, memberatkan timbangan. Dan yang keenam, sempurnanya iman seseorang. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, bahwasanya tugas Nabi Muhammad, ya, adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini, perbaikan akhlak mulia ini adalah tugas Nabi sebagai utusan Allah. Dalilnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau mengatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh, yang bagus. Adapun dalam riwayatnya Al-Bazzar yang terkenal lafadznya, yang masyhur, yaitu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya itu menyempurnakan akhlak. Pakai innama itu seakan-akan pembatasan. Hanya saja gitu. Yang paling pentingnya berarti Nabi menyempurnakan akhlak. Berarti zaman dulu sudah ada akhlak, sudah. Contohnya apa? Memuliakan tamu. Pemberani, itu akhlak mulia. Menepati janji, itu akhlak mulia. Disempurnakan oleh Nabi. Jadi syariat Islam ini datang tidak menolak yang namanya adat istiadat. Diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Orang Jawa unggah-ungguh diterima. Sopan santun terima. Ya, orang Jawa apalagi yang diterima, yang bagusnya menghormati yang tuanya, yang sudah diterima. Tapi tak kalah modelnya kayak belangkon, di depannya kayaknya bagus, di belakangnya jendol alias ghibah, ditolak. Nggih Pak, nggih. Di luar ngomong, Bapak itu ini begini, itu ditolak. Amin. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam terbaik adalah Islam Nusantara, Islam terbaik adalah Islam di negerinya masing-masing, karena tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan adat istiadat, salah. Yang benar itu bukan orang Islam harus ingat Joni, tapi yang benar wong Jawa harus paham Islam. Itu yang benar. Karena Islam nggak mungkin menyelisih dari fitrahnya manusia sebagai makhluk. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah utus untuk menyeru manusia kepada akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak rendahan dijauhkan. Wa mahasinul amal, dan amal-amal yang utama. Dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang jelek. Dan tugasnya Nabi ini menjelaskan tentang akhlak secara ucapan dan juga perbuatan. Adapun ucapan, banyak sekali hadis yang menunjukkan ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjaga lisan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengucapkan kalimat yang baik. Adapun perbuatan, Nabi sendiri sebagai contoh. Ya, Nabi sendiri sebagai teladan, contoh yang real. Yang Allah dulu di awal-awal kita bahas bersumpah ya dengan al-qalam, ya nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar Muhammad berada di atas akhlak yang bagus. Dan akhlaknya Nabi, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Di antara akhlak Nabi apa? Tidak suka balas kejelekan orang. Datang orang kafir, orang Yahudi, melihat Nabi dengan Aisyah, orang-orang Yahudi mengatakan, Assalamualaikum, racun buatmu, kebinasaan buatmu Muhammad. Nabi dengar, Nabi nggak balas. Aisyah balas, Wassalamualaikum atau Waalaikumsalam, buat kalian itu kebinasaan, racun. Kata Nabi, jangan gitu Aisyah. Ya Nabi, tidakkah engkau dengar? Dia itu begini begitu. Saya dengar. Tapi cukup jawab waalaikum, kamu juga. Itu cukup. Gak perlu pakai asam dan yang lain. Lihat, Aisyah mengedepankan emosinya. Nabi yang akhlaknya mulia, beliau menjaga lisannya. Gak balas. Jadi kejelekan tuh gak harus dibalas kejelekan. Kata sebagian orang, ya berbuat jelek dengan orang yang jelek sedekah. Mana dalilnya? Akhirnya ya manusia jelek-jelekan semua. Ini orang kafir Yahudi memusuhi Nabi. Tapi Nabi biarkan aja. Ya.
Nah, kalau ada orang Yahudi dekat-dekat Nabi, bersinah, biar nanti dijawab Nabi lah. Ahing, kok nggak didoakan? Ahing, alhamdulillah nggak didoakan. Ya. Kata Nabi, nggak perlu mendoakan orang-orang kafir. Jadi akhlak Nabi itu mulia. Saking bagusnya, seperti rasa malu Nabi itu lebih malu daripada wanita-wanita yang dipingin. Wanita, apalagi wanita sekarang, sudah hampir nggak ada pingitan kan, dilamar tapi nggak dipingin, buyuran kemana-mana. Contoh wanita nggak punya malu apa? Misalnya seorang anak dikasih bapaknya atau orang tuanya sesuatu, masih kok gini-gini, nggak punya malu mengucapkan. Seorang istri kasih suaminya, masih kok cuma segini, nggak punya malu. Sudah nggak berterima kasih, masih mengucapkan kalimat jelek. Nabi itu kalau nggak suka makanan, nggak pernah mencela, nggak pernah komentar, cuma pergi. Kenapa? Arti Nabi nggak senang. Nggak pernah Nabi mencela, kasih makanan, cuma gini, nggak pernah. Nabi kalau nggak suka, cuma Nabi pergi. Dan Nabi kalau nggak senang dengan seseorang, cuma berubah raut wajahnya. Dan orang-orang yang dekat seperti istrinya, sahabat-sahabat dekatnya tahu Nabi nggak senang. Pemalu Nabi untuk ngomong yang jelek itu malu. Akhlaknya mulia. Jadi Nabi real ya, mengajarkan kepada para sahabatnya. Bahkan Nabi mau menegur pembantunya sendiri yang sudah kerja sampai 10 tahun, nggak kesampaian bahasanya. Diucapkan kama sabata fi sahihain, sebagaimana yang sudah jelas dalam Sahih Bukhari Muslim, an Anasin radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas. Anas itu dari umur 9 tahun lebih atau kita anggap 10 tahun sampai 20 tahun ngabdi di rumah Nabi jadi pembantu. Pembantu kalau sudah 10 tahun paham nggak dengan majikannya? Paham sekali. Dan nggak mungkin ditutup-tutupi. Kata Anas, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku jadi pembantunya Nabi selama 10 tahun. Ini kebanggaan kalau pembantu Nabi. Kalau pembantu yang lain, kehinaan. Kenapa? Banyak orang nggak punya akhlak ya. Pembantunya digebuki, nggak dikasih gaji, dielek-elek dan yang lain. Ini 10 tahun. Fama qala li, dan Nabi nggak pernah mengatakan ufqat. Kata-kata nggak pernah sama sekali. 10 tahun. Ini kalau orang nikah bisa sampai 10 tahun, 20 sampai 50 tahun nggak pernah jelekin istri, nggak pernah ngerasin istri juga seperti itu. Wah, luar biasa. Ya. Sudah berapa tahun nikah, Mas? 5 tahun. Sudah pernah bentak istri? Aduh. Sudah berapa tahun nikah? Sudah pernah bentak istri? Aduh. Ini jenuh 15, saya 14. Alhamdulillah belum pernah bentak. Oh, 2005 sudah lama yo. 20 tahun. Oh, 20 tahun. Kalau sudah 30 tahun belum pernah bentak, itu luar biasa. Dengan berapa tahun? Udah pernah bentak? Ya, sampai yang belakang. Sudah. Enggak, sudah berapa tahun nikah? 10 tahun. Sudah pernah bentak? Insya Allah enggak pernah ya. Masya Allah. Itu kalau baru 10 tahun, 15 tahun masih baru. Tapi kalau sudah 30 tahun enggak pernah bentak, luar biasa. Ini pembantu loh, Nabi enggak pernah. Kata-kata enggak pernah. Aja enggak pernah. Ya. La qala li syai'in faltu, enggak pernah mata, ngapain itu ngelakukan itu? Enggak pernah sama sekali. Anas melakukan sesuatu enggak ditegur, kamu ngapain itu? Ya, sama anak dibiarkan. Selama itu enggak melakukan sebuah kesyirikan, kebid'ahan, dosa besar, dibiarkan. Enggak pernah mengatakan lima fa'alta, kenapa kamu gini? Wala li syai'in lam af'alu ala fa'alta. Atau Anas diem aja nganggur gitu, enggak ditanya, kenapa kok kamu diem aja? Enggak. Kalau sekarang majikan sekarang dan pembantunya sama-sama nggak bener, majikannya itu loh kerjain, baru ngerjain, kenapa ngerjain itu nggak sini, muter-muter saya itu, dan pembantunya suka menggibai majikannya jelek. Tapi kehidupan Nabi, istri yang segitu banyak Nabi bisa adil, pembantu yang segitu banyak Nabi juga bisa berbuat yang luar biasa. Nabi nggak pernah ada orang tiduran terus, ada orang kerja terus sini enggak. Itu luar biasanya Nabi SAW. Dan ini bukan isapan jempol. Dan ini dinukil Bukhari Muslim.
Dan perawinya semuanya nyambung. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Beliau manusia yang paling bagus akhlak. Makanya nggak heran kalau ada orang mengatakan, para sahabat mengatakan, Nabi ada itu hidup itu cerah, damai, tenang. Kita permasalahan banyak apapun, lihat wajah Nabi itu loh, belum ngomong, itu sudah hilang permasalahan. Apalagi lihat Nabi. Maka kita memohon kepada Allah supaya nanti bisa ketemu Nabi. Ya. Dan itu bukan sekedar kita ngomong ya Rasulullah, tapi amalkan ajaran Nabi. Hindarkan semua larangan Nabi. Ya. Wala masastu jazan wala hariran, kata Anas, aku tidak pernah menyentuh sutra atau kain yang paling halus pun, wala syai'an kana alyan, dan sesuatu yang lebih lembut lagi min kafi Rasulullah, daripada tangannya Nabi. Nabi itu bukan orang yang males, tapi tangannya tetap lembut. Enggak seperti kita, kadang malesan tapi tangannya tetap kapal. Ya kapalnya banyak. Ya. Wala syamamtu miskan wala itran kana adyabu min araka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang aku pernah cium minyak wangi kasturi, minyak wangi misek dan yang lain yang lebih wangi daripada keringatnya Nabi. Nabi itu keringatnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Gimana istrinya nggak betah? Dan ternyata diantara menjadi masalah keluarga apa? Bau keringat dan bau mulut. Ya kan? Coba punya pasangan keringatnya baunya nggak jelas terus malas mandi lagi. Ini jadi masalah. Nabi itu Masya Allah, tak kalah orang-orang jazirah malas mandi, Nabi tetap rajin mandi. Dan keringatnya wangi. Sampai Ummu Sulaim, pas Nabi tidur, itu keringatnya keluar, diambilin, dimasukkan ke minyak kasturi. Itu lebih wangi daripada minyaknya tersebut. Subhanallah. Itu cuma Nabi. Itu nggak dilakukan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain. Itu khusus Nabi. Nabi kelebihannya luar biasa. Ya. Tapi kita nggak boleh mengaku-ngaku sekarang ada rambutnya Nabi, ada kukunya Nabi, nggak boleh. Kenapa? Itu dalil. Jelas? Ya. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abi Ishaq, bahwasanya beliau mendengar Al-Barra bin Azib atau ya, mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nasi wajhan. Nabi itu wajahnya yang paling bagus di antara manusia yang ada di waktu itu. Wa ahsanun nasi khuluqan, dan manusia yang paling bagus akhlaknya. Laisa bitawil wala bil qasir, atau ya, wala sabit tawil ba'in, tidak tinggi melengkung dan tidak juga pendek. Dan Nabi uniknya, kalau bersama orang-orang yang tinggi, Nabi agak tinggi. Bersama orang-orang pendek, Nabi agak nurun dikit. Itu uniknya Nabi. Ini ada di Syama'il Muhammadiyah. Ya, disebutkan juga Al-Imam Bukhari dalam hadis ini. Jadi Nabi itu orangnya, kalau kita ngomong, secara wajah ganteng, secara kulit halus, bersih, ya, glowing. Secara badan berotot, secara badan sispek. Di sini ada bulu dadanya, jenggotnya lebat, pandangannya tajam, alisnya tebal, bulu matanya, Masya Allah, Nabi itu luar biasa. Cara fisik kayak gitu. Makanya kalau lihat fisiknya Nabi itu, orang sudah mengakui kehebatan Nabi. Nabi secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna. Tapi ingat, orang sebaik apapun kayak Nabi Muhammad itu, ya, kalau tak kalah beliau diem, orang banyak senang. Tapi tak kalah beliau mau memperbaiki orang, orang banyak nggak senang. Ini penyakit manusia. Kalau kita ini berbuat soleh, ya kita sholat, ngaji, kerja, orang udah orang baik. Tapi kalau sudah mulai ajak-ajak, Mas, ayo, kenapa korban? Ngurus-ngurus nopo Mas. Nah, mulai. Mas, ayo ke masjid. Emang urusanmu? Ya, mulai. Mas, jangan minum. Mas, jangan ini. Sampean itu siapa? Nah, pasti. Buktinya Pak Nabi. Nabi secara fisik mulia, namanya juga mulia, akhlaknya mulia. Tak kalah ngajak orang, kumpul semuanya. Ya ma'syarul Quraisy, aku kabarkan pada kalian, andai kan ada pasukan kuda nyerang kalian percaya? Semua sepakat, Muhammad, kamu nggak pernah ngomong kecuali jujur. Dari lahir sampai sekarang kamu nggak pernah bohong sama sekali. Tapi tak kalah Nabi mengatakan, ya sudah, sembah Allah semata, tinggalkan patung-patung. Marah seketika Abu Lahab, alihada jamak tanah.
Kayak gini toh kamu kumpulkan. Tabban laka sa'iral yaum Muhammad. Celaka hari ini kamu Muhammad. Langsung turun ayat tabat yada abi lahabi. Paham ini? Paham? Jadi kalau ada orang ganteng secara fisik, bagus, nggak ada cacatnya sama sekali. Secara akhlak luar biasa. Kalau ngajak kebaikan itu aja ditolak, apalagi kita wajah pas-pasan, kulitnya burek, ya, akhlaknya nggak jelas. Ngajak ini itu pengennya langsung diterima. Ya harus sadar gitu. Nasihati istri, dek, bu yang rajin ini sholat jangan terlambat. Lalu masih terlambat terus, nah ini enggak bisa. Nabi itu contoh real. Jadi sebelum ngomong Nabi sudah mengamalkan. Itu yang susah orang sekarang. Dan Allah tegur, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala taqilun?" Kamu memerintahkan orang berbuat baik, kamu sendiri loh banyak kekurangan. Kamu punya akal enggak? Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik, bukan. Justru kita ngajak orang berbuat baik dan kita memotivasi diri. Mau ngajak-ngajak bahwa masa enggak gitu ya. Ayo baca zikir pagi petang. Kita juga amalkan. Ayo sholat malam, kita juga mengamalkan dan seterusnya. Ya. Wal ahadisu fi hadza katsirah, dan hadis-hadis tentang ini banyak sekali. Wali Abi Isa At-Tirmidzi fi hadza kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dan Imam Tirmidzi Abu Isa, beliau punya kitab membahas tentang khusus pribadi Nabi, namanya Syama'il Muhammadiyah. Mencakup keseluruhan tentang jati diri Nabi Muhammad. Ini kan sudah tahu Nabi Muhammad orangnya bagaimana. Nabi di akhir hayatnya berapa ubannya? Cuma beberapa helai kaum, nggak banyak. Bahkan waktu Nabi ke kota Madinah sama Abu Bakar, orang-orang ngira yang Nabi itu Abu Bakar. Kenapa? Lebih tua, lebih ubanen, lebih kurus, lebih. Padahal yang Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar sama Nabi Muhammad tua mana? Tua Nabi. Nabi meninggal umur 63 tahun, 3 tahun berikutnya Abu Bakar meninggal, umurnya juga 63 tahun. Jadi tua siapa? Tua Nabi. Cuma wajahnya kelihatan tua mertuanya, Abu Bakar. Ya. Bahkan ibunda kita Aisyah dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi khadiman lahu qat." Nabi enggak pernah mukul pembantunya sama sekali. Walam ratan, dan enggak pernah memukul seorang wanita sama sekali. Kalau ada ngaku pengikut Nabi, senang dengan Nabi, ingin dapat syafaat Nabi, suka mukul wanita, ini jauh dari petunjuk Nabi. Nabi enggak pernah ngeplak perempuan. Apakah anak perempuan, bibi perempuan, kulit perempuan, apalagi istrinya yang disayang-sayang, yang nemeni dia tidur kok dikeplaki. Itu lawan tinju apa lawan apa? Ada nggak seorang laki-laki suka mukul istrinya? Banyak. Bener kata Umar. Kata Ahmad bener. Jadi ada laki-laki tuh nggak bertanggung jawab, suka mukul, ngomongnya keras, wajahnya pas-pasan, nggak mikir. Padahal kalau perempuannya mau ngomong, tapi perempuannya ini akhlaknya mulai diem. Kalau mau ngomong, Mas, sampai nggak mikir toh. Dulu waktu ireng kurus, semua nggak ada yang mau kecuali saya. Harusnya gitu ya. Tapi nggak diucapkan oleh wanita-wanita soleha. Kalau wanita nggak soleha, lakinya nggak soleh, ya tempuk terus tiap hari. Dardor terus. Dan ini bukan rumah tangga yang diharapkan, yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, kata Aisyah seperti itu. Illa an yujahida fi sabilillah. Rasulullah nggak pernah mukul kecuali perang di jalan Allah. Waktu jihad itu hanya Rasulullah mukul. Selain itu nggak pernah mukul. Walaupun Rasulullah itu tenaganya lebih dari 40, seperti 40 sahabat, Nabi nggak pernah gunakan untuk mukul. Karena yang suka mukul perempuan itu kayak bencong. Iya. Laki-laki kuat bukan untuk mukul perempuan. Wala khuyira baina syai'ain qad illa kanat ahabbahuma ilaihi aisarahuma. Dan Nabi nggak pernah memilih dua hal kecuali yang paling ringan. Kalau disuruh milih, mau jadi atasan atau bawahan? Bawahan saja. Mau bawa kayu berat atau ringan? Yang ringan saja. Nabi milihnya gitu. Gak sebagian orang maunya gaya. Mas, mau bawa dikit banyak? Saya bawa yang banyak. Bawa banyak jatuh geludak. Alasannya yang lain-lain.
inilah, itu salah. Jadi Nabi itu kalau ngajarkan, kalau dikasih beban sama atasan, kasih beban sama orang lain, itu milih yang paling rendah. Mas, mau yang beleh sapi jagal atau yang bagi-bagi, nimbang aja. Yang ringan aja. Kecuali kalau ada dosa. Mas, milih duduk nyantai, gajinya gede, atau dipanasan gajinya sedang. Lah ngapain nyantai? Ya tanda tangan untuk pembangunan tempat-tempat jelek. Itu enggak mau. Paham ini? Jadi Nabi milih yang paling ringan, kecuali kalau ada dosa. Nabi milih yang enggak ada dosanya. Ya. Ini yang ke-7. Yang ke-8, yang ke-8, orang yang akhlaknya mulia dijamin ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan istana yang tinggi di surga. Ini sering saya bawakan dalil ini ya. Dalam riwayat Abu Daud dari sahabat yang mulia Abi Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin seorang itu mendapatkan istana di pinggiran surga, di pinggiran, bagi yang mau meninggalkan debat meskipun dia di atas kebenaran. Antum di atas kebenaran, orang debat antum, Mas, sampean begini, udah, enggak, saya nggak mau debat. Kenapa? Kalau debat dengan orang yang bodoh, kita nanti pasti kalah. Karena orang bodoh itu kalau akalnya nggak main, okol main. Dan Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah mendebat dengan seseorang yang aku kalah kecuali debat dengan orang bodoh. Nggak masuk akal dia. Oh, nggak bisa jotos, nggak bisa keplak. Dan kita kalau meninggalkan debat, meskipun di atas kebenaran, dijamin dapat istana di pinggiran surga. Di pinggiran mau nggak? Pinggiran surga. Surga itu walaupun pinggiran tetap indah. Kalau di dunia di tengah-tengah malah ya tetap banyak musibah. Kemudian wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Dan aku jamin orang itu dapat istana di tengah-tengah surga yang dia meninggalkan dusta. Ya, meskipun canda. Guyon dengan siapapun jangan dusta. Karena banyak candaan-candaan ngeprank-ngeprank itu akhirnya terjadi hilangnya nyawa. Mas, apa? Bapakmu mati, buku mati kayak gini. Lari, nabrak dia mati. Ada kan canda, dia di atas di gedung lantai berapa, dipegang, ayo, dilepaskan. Banyak kan? Ya kalau kita lihat di media sosial seperti itu. Jadi Nabi nggak senang orang itu dusta, meskipun canda. Ya canda dengan dusta Nabi nggak senang, apalagi serius. Dan Nabi mengatakan, wa fi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku jamin orang itu dapat istana di surga yang paling tinggi bagi yang akhlaknya bagus. Padahal kalau kita lihat ya, meninggalkan jidal itu akhlak. Dan meninggalkan dosa termasuk akhlak. Tapi Nabi mengkhususkan akhlak yang sempurna seluruhnya, jaminannya surga yang paling tinggi. Bersama siapa? Nabi. Dan ini menunjukkan kepada kita, ternyata akhlak itu bernilai tinggi di dalam Islam. Mas-mas, mbak-mbak, kalau kita meyakini baca Quran itu dapat pahala, kita meyakini puasa, sholat itu dapat pahala, maka harus diyakini senyum dengan orang lain itu ibadah, dapat pahala. Guyon dengan istri dapat pahala. Canda dengan anak, ditiduri anak, dinaikin anak, digebukin anak, itu juga dapat pahala. Yang sering orang lupakan seperti itu kan, dia ingat kalau baca Quran ini ibadah, puasa ini ibadah, sholat ini ibadah, tapi lupa canda dengan istri juga ibadah. Seorang istri taat kepada suaminya ibadah. Justru ibadah yang mulia seorang istri adalah taat kepada suaminya, mendahulukan taat kepada suaminya dibanding kepada orang tuanya. Jadi istri, wanita itu kalau sudah nikah, taat pertama kepada suami, kemudian kepada orang tuanya suami, baru kepada orang tuanya dia sendiri. Tapi masih banyak yang nggak paham. Contohnya apa? Mas,
bapakmu kayak isamu, masuk bapakku nanti. Nah, ini keliru. Kalau memang yang nyari suaminya, ya sudah. Cuma istri itu minta apa namanya, biar suami itu menghargai semua orang tua, menghormati dan mendukung kalau suami itu berbuat birrul walidain. Insya Allah kita bahas di babnya birrul walidain. Jelas ini. Jadi jenengan itu berbuat baik dengan sesama, dengan orang lain, itu ibadah juga, akhlak mulia. Bahkan kalau kita semua akhlak kita gunakan, jaminannya surga paling tinggi. Ya. Di sini dijelaskan fihi, kata Syekh Abdul Razak, bayanu fadilati husnul khuluq. Di dalam hadis ini ada keutamaan tentang akhlak yang mulia. Wa annahu yusilu sahibahu ila darajatil aliyah fil jannah, yang menjadikan pelakunya mendapatkan surga yang tinggi di surga yang tinggi. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara salasata asnafin minan nas. Nabi menyebutkan 3 jenis manusia. Yang pertama di pinggiran surga, yang kedua di tengah-tengah surga, yang ketiga di surga yang paling tinggi. Milih mana antum? Semua pilih surga paling tinggi. Tapi bisa nggak kita jaga lisan dari sesuatu yang Allah murkai, Allah benci? Ya tidak dusta, tidak riba, tidak kakean ngomong, tidak nyanyi, tidak jelek-jelekan orang dan yang lain. Bisa? Itu kalau bisa sekali 2 kali diteruskan. Jaga yang lain. Akhlak mulia itu kalau kita bisa jaga lisan, insya Allah nanti kita sebutkan di sini. Kemudian ya, yang ke-9, bahwasanya di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya ini senantiasa berakhlak mulia dengan sesama. Ini keutamaan akhlak mulia, termasuk pesan Nabi. Nabi pernah berpesan dengan 3 hal. Ini perhatikan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa itu jangan cuma di masjid, jangan cuma di keramaian, tapi dimanapun kita berada harus takwa, takut kepada Allah. Yang kedua, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah atau ikutilah perbuatan jelek yang dulu kita lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapusnya. Kalau dulu pernah riba, sekarang banyak memintakan ampun untuk kaum muslimin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Doakan seperti itu. Kalau dulu pernah kita ya bakhil, suka jahil, maka sekarang perbanyak sedekah, dermawan. Kalau dulu dengan anak istri nggak perhatian, sekarang berikan waktu yang lebih. Ajari ilmu, ajari ini dan itu. Ya. Ini akan menghapuskan kejelekan yang masa lalu. Kemudian kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi di sini pesan Nabi 3 ini. Pertama, jaga hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Takwa. Takwa ini adalah hubungan hamba dengan Allah yang terbaik. Bahkan nanti, tak kala kita di akhirat, bekal terbaik itu takwa. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Maksudnya kita memperhatikan diri kita. Setiap kita pasti punya masa lalu, dan banyak orang masa lalunya itu lebih jelek daripada kebaikannya. Kenapa? Tidak terbimbing dengan ilmu. Ya kan? Masa mudanya dulu suka ngomong jorok, masa mudanya dulu membantah orang tua, masa mudanya jarang sholat. Ini lebih banyak dilakukan orang daripada, dulu saya masa mudanya itu nggak pernah loh bohong sama orang tua, saya loh nggak pernah meninggalkan sholat, tapi sekarang baru saya mau meninggalkan sholat. Nggak bener kan? Ya kan? Dan ini manusia umumnya gitu. Kenapa? Banyak yang tidak terbimbing dengan wahyu, dengan ilmu. Makanya
Nabi memberikan motivasi. Masa lalu dulu itu semua orang punya masa lalu, tapi bisa diperbaiki dengan akhlak yang baik, dan itu akan menghapuskan masa lalu. Terhapus. Orang Muslim begitu. Dia kalau dia yang sekarang baik, sekarang bagus, ingat kita dulu punya masa lalu. Ya. Dan kita kalau sekarang masih jelek, kita yakin kita punya masa depan bisa lebih bagus lagi. Kemudian Nabi mengatakan, wa khaliqin nas bi khuliqin hasan. Ini hubungan kita dengan sesama, senantiasa berbuat baik. Ini pesan Nabi, kalau kita kerjakan maka kita beruntung dunia akhirat. Kenapa? Di dunia kita bagus dengan orang, di akhirat dapat kecintaan Allah, dan kita akan terhapus dengan dosa-dosa yang jelek. Jelas? Dan akhlak itu di sini disebutkan, ya, itu akan tegak dengan 4 rukun. Catat ini. Akhlak itu akan tegak dengan 4 rukun. Apa itu? Yang pertama, senantiasa menjaga lisan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik atau diem. Maka di sini dijelaskan Syekh Abdul Razak, untuk masalah ngomong itu ada 3. Kalau kita yakin itu baik, mendatangkan pahala, ucapkan, jangan diem. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Yakin ini baik, ucapkan, jangan diem. Jangan jadi orang tuh, kenapa nggak mau nyapa? Ini menjaga akhlak mulia, jaga lisan, keliru. Jadi kalau ngomong jelek, diem. Tapi kalau ngomong baik, harus ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yakin itu kejelekan, ngomong tentang kebun binatang, keluar semua binatangnya. Kemudian ngomong tentang membuli, ngomong tentang kejelekan, harus diem, jaga. Yang ketiga, kalau kita ragu, ini benar apa enggak ya? Ini benar apa enggak ya? Diem. Seperti kita kumpul sama orang, ya. Ini kalau kita tanya, ini menyakiti apa enggak ya? Menyakiti apa enggak ya? Diem aja. Cuma menyapa, assalamualaikum, wassalam, gimana kabarnya, pergi. Jangan tanya, Mas, bajumu baik, bagus, ini minjem atau belum? Wah, ini kita ragu. Kan ada orang begitu kan malah seneng dia, guyon. Tapi ada orang sakit hati. Ini kan kita ragu. Tinggal. Ini jangan kita ikuti model-model orang sekarang ya di sosial media. Itu bikin sesuatu memang yang bikin orang lain sakit hati. Kadang dengan suaminya sendiri, mau nyuapin, ini ada temennya suami, kasih ke temannya, ini suaminya, ini temennya, sengaja dia bikin konten. Akhirnya perceraian terjadi. Mau ngasih suaminya, gitu. Mau banting pergi suami. Ini orang nggak bisa mikir. Ya. Ada nggak semacam ini? Bikin konten, ada nggak? Banyak yang semacam ini. Ya, ini yang pertama tadi apa? Jaga lisan. Yang kedua, rukun tentang akhlak mulia adalah tinggalkan sesuatu yang berlebihan. Apa saja? Ya makanan, ya ucapan, ya permainan, ya pakaian, ya semua yang berlebihan tinggalkan. Kalau enggak, berarti akhlaknya belum bisa sempurna. Baju numpuk-numpuk, ngomong terus, ngomong sudah cukup, ngomong terus, gak ada gunanya. Ada nggak orang suka ngomong? Ahlul kalam itu namanya, pakaian ngomong. Terutama mbak-mbak ya, kalau memang sudah cukup, jangan ditambahi, jangan ngomong yang lain. Saya itu dengar langsung masalah yang dulu saya sampaikan, sholat raweh, imamnya bagus, sama ibu dikomentari, masya Allah, sungguh ini, ngapain komentari kayak gini? Iya, itu ada yang ngasih makanan kayak gini loh, gratis sudah. Bu, saya besok yang makanan selama sepekan, nggak usah, kenapa? Saya ingin dapat pahala. Makanannya masya Allah, enak bener. Tapi sih, ini ibu-ibu komentari, subhanallah, saya gini, ya Allah, lisan ini ya lisan. Ya, makanya kalau fudulul kalam jangan diteruskan. Ya, sudah punya pakaian, sudah punya ini, jangan berlebih-lebihan. Orang mau tahu garasinya cuma satu, muat mobil satu, motor satu, beli mobil 2 1 di pinggir jalan, bikin macet.
Itu kenapa? Ini namanya fudul. Jadi fudul itu berlebihan nggak boleh, berlebihan ngomong, berlebihan ini, berlebihan ini nggak boleh. Olahraga, kalau sudah cukup sepekan sekali 2 kali, ngapain ya olahraga tiap hari? Ya, akhirnya beli sepatu gonta ganti. Kenapa? Ini sepatu badminton, ini sepatu bola, ini sepatu jogging, ini sepatu. Namanya fudul. Dan ini akhlaknya nggak mungkin bisa sempurna. Yang ketiga, ya, jauhi sifat mudah marah, emosi. Karena ini yang menjadikan orang itu hina dan rendah. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Dipuji emosi, nggak dipuji emosi. Ada orang modelnya gitu, diajak ngomong, dia apa ngajak ngomong terus. Maupun, nah ini emosi. Kadang nggak diajak ngomong, kok diem sama saya, emang saya kenapa sih? Saya dianggap patung ya. Ini ada model manusia macam-macam. Ini gampang marah, ini nggak akan bisa berakhlak mulia. Maka kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Nggak cukup, la taghdab, nggak cukup sampai 3 kali, jangan marah. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi, ya, la taghdab walakal jannah, jangan marah, kamu nanti dapat surga. Jangan gampang-gampang marah. Ada orang tuh gampang marahan, disinggung marah, nggak disinggung marah. Kan repot, kita bingung jadinya dia orang. Apalagi kalau suami istri repot. Ini dimasakkan bening, mintanya apa? Oseng-oseng. Dimasakkan oseng-oseng, mintanya asam-asam. Dimasakkan asam-asam, ngomongnya ini asin apa? Selalu kecut, mau kayak kelek ya. Subhanallah. Intinya orang itu suka marah itu ada aja dibikin kemarahan. Ya. Padahal Nabi SAW kalau orang itu gampang marah, sering lakukan apa yang diajarkan Nabi. Idza ghadiba ahadikum wa huwa qa'imun falyasri. Kalau gampang marah, dari berdiri langsung duduk. Fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa ila falyatajib. Kalau itu bisa hilang alhamdulillah, kalau nggak bisa langsung tiduran. Kalau marah kita langsung tidur. Nah, Ali itu ngajarkan ya. Ngomong sama Fatimah, kok akhirnya timbul kemarahan, jangan di situ terus. Menjauh, Ali menjauhnya ke masjid, ngaji, capek ketiduran. Kalau kita marah, sebagian orang marah kemana? Kewedangan. Akhirnya ngobrol, ketemu orang sama-sama marah, ngomong sama-sama jelekan istri. Bojoku ini gini-gini. Oh mas mending, lah bojoku. Akhirnya ngomong elek-elek. Akhirnya saling menjelekkan istri. Baik apa jelek? Jelek, aib sendiri. Orang yang buka tentang masalah rahasia istri dan keluarga, hakikatnya membuka aib sendiri. Ya, ibaratnya apa? Melepaskan ya penutup aurat. Ini jelek. Yang keempat, ya rukunnya. Rukunnya yang keempat itu apa? Harus lapang dada. Kalau kita usul, kita berpendapat nggak sesuai, maafkan. Kalau kita berharap orang itu mengamalkan ini itu sesuai perintah kita nggak mau, lapang dada. Orang lapang dada itu luar biasa, jembar hatinya. Ya, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Salah seorang di antara kalian itu tidak akan beriman sampai mencintai apa yang dicintai saudara kita. Kalau kita senang, kita ini membaca Quran, kita senang soleh, kita senang baik, maka senang saudara kita yang baik-baik. Jangan dihasati. Kalau dia sudah baik, kita doakan kebaikan. Kalau belum baik, kita doakan supaya dapat hidayah. Itu orang yang jembar dadanya. Bukan orang yang sempit. Orang sempit gimana? Temannya berbuat maksiat dosa, alhamdulillah, kapok, syukur. Nah, tak kala dia berbuat baik, asem. Kok asem, mas? Ya, harusnya gulo ini, gulo. Ya, ini orang yang nggak bisa rohabatus sadar, ya. Dan ini pusatnya di dalam hati. Kata Nabi SAW, ketahuilah di dalam jasad ini, kalau baik semuanya baik, kalau jelek semuanya jelek. Apa? Yaitu hati. Yang benar jantung ya. Itu. Ini pusatnya. Makanya kalau nggak bagus, harus perbanyak membaca Al-Quran, zikir, membaiki diri. Ya, ini insya Allah dengan semacam itu, maka akhlak mulia itu akan tercipta. 4 hal tadi apa? Pertama, jaga lisan. Yang kedua, tinggalkan sesuatu yang berlebihan. Masalah dunia terutama masalah akhirat. Yang ketiga, jauhi sifat gampang marah. Yang keempat, harus lapang dada. Lapang dada itu luas dan ini susah. Antum sudah baik-baik, sudah berusaha yang terbaik,
diremehkan. Ya, sudah kerja banting tulang, peras keringat, sudah jaga ini itu sama istrinya, rusak ini. Antum gimana? Enggak apa-apanya itu. Bisa? Sakit, kalau sakit, gampang sakit ya, ini termasuk belum berharap. Ini yang susah. Tapi dilatih terus bisa. Iya, antum sering ngasih orang, dikasih, minta 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 ini kasih 20, 50, 100, hutang kasih 500, kasih 1 juta, kasih 2 juta. Habis itu ngemplang terus sampai enggak apa-apa. Kalau sampai belum bisa, tak apa bebaskan. Itu yang susah. Kalau berbuat baik dengan orang yang baik itu namanya mukafik. Tapi berbuat baik dengan orang yang jahat itu namanya benar-benar sifatnya dermawan kesatria. Tapi susah. Kita tahu kalimat kesatria, tapi kita jadi kesatria susah. Berbuat lembut dengan orang kasar, berbuat baik dengan orang jahat, memaafkan tak kalau dia menyakiti yang luar biasa. Susah enggak? Susah. Ini bisa ini beberapa orang diantara seorang ibu. Ibu itu melahirkan sakit, merawat anaknya capek. Apalagi anaknya kena diare sampai setahun, misalnya setengah tahun, itu bangun tiap malam, capek ibu itu. Tapi itu semuanya kalau anaknya berbuat baik, ibunya memaafkan itu semua. Luar biasa kan itu. Bahkan anak itu bisa menyakiti ibu, diajari ngomong a, aba, abi, umi, bapak. Tak kalau udah pinter suka menyakiti ibunya. Tapi kalau udah bu minta maaf ya, ibu tetap memaafkan. Yang jiwa semacam ini yang susah secara umum. Kalau dia bukan ibunya, bukan apa-apanya susah. Ya ini coba ya kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Ini dalam masalah yang kemarin kita sebutkan 8 itu masalah akhirat. Untuk dunia, orang-orang yang dia ini berakhlak mulia, yang pertama faedahnya hatinya tenang. Masalah duniawi. Coba praktekkan. Orang yang akhlak mulia hatinya itu tenang. Nggak gampang marahan, nggak gampang jengkel, nggak gampang terhasut. Yang kedua, ya, akan mendekatkan sesuatu yang jauh. Hubungan kita misalnya jauh dengan teman, ada teman minta bantuan kita kasih, ada teman minta pertolongan kita kasih, itu mendekatkan yang jauh. Yang ketiga, lawan bisa menjadi kawan. Lawan bisa menjadi kawan. Ini faedahnya di dunia. Dan yang terakhir, semua makhluk Allah bisa cinta. Manusia, jin, bahkan binatang. Yang enggak itu enggak akan pernah cinta, itu iblis dan setan. Itu enggak akan pernah cinta. Ya, ini faedah tentang akhlak mulia. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ya berikutnya tentang birrul walidain. Ya. Di sini kalau ada pertanyaan dari antum, lah bagaimana orang bisa berakhlak mulia? Bagaimana caranya? Ini ada 5 hal yang harus kita kerjakan supaya kita bisa berakhlak. Kalau tadi itu kan tentang rukunnya harus. Ya. Kalau ini pertama mujahadatu an-niyah. Kita berlatih bahwa sungguh-sungguh tentang masalahnya, perbaikinya. Dan ini susah memang. Sampai Sufyan mengatakan, ma'alatu syai'an asyaddu alayya minni. Tidak ada sesuatu yang lebih susah obati daripadanya. Yang kedua, berusaha untuk mempelajari tentang keutamaan akhlak-akhlak mulia. Dan ini kita lakukan sekarang. Ya, mujahadatuha ala ta'allumi hadil akhlak dalam bahasa Arab. Berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari tentang akhlak yang mulia. Yang ketiga, berusaha merealisasikan sedikit demi sedikit. Ya, gimana caranya? Belajar itu kepada para pelayan-pelayan hotel, pelayan-pelayan supermarket. Selamat datang Bapak, senyum gitu. Walaupun dia ada masalah dengan keluarganya. Walaupun habis jatuh dari motor, geseng-geseng sini. Selamat datang Bapak, tadi sampai meringis-meringis. Bisa dia. Kenapa kita nggak bisa? Pernah nggak jenengan masuk swalayan, dia habis jatuh dari motor, dia kena di sini terus, pernah lihat? Nggak pernah ya sampean? Coba, tetap dia berusaha senyum. Ada yang saya bantu gitu.
Itu mereka berusaha untuk senyum. Kenapa kita yang nggak sakit ya ini kok nggak bisa? Berarti hatinya bermasalah. Jadi diamalkan dikit-dikit, ya. Coba nanti pas dikepuk orang atau ketahuan orang, dia kita yang ditabrak, kita yang minta maaf. Oh maaf ya, saya tadi terlalu lambat. Bisa dilatih dikit-dikit. Kalau enggak bisa. Tatbik ya. Terus yang keempat, mujahadatuha ala da'wati ilaiha. Kita harus sampaikan kepada orang. Selain kita belajar, kita mempraktekkan, kita harus mendakwahkan. Nyampaikan pada orang, Mas, senyum dong. Lo sampai rasa senyum, latihan. Berarti tadi saya keliru. Senyum. Nah gitu, Mas, yang dermawan dong. Jadi kita nyuruh orang sambil melatih diri. Dakwah ini penting juga ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mujahadatuha fi dzalika kulliha ala isti'anati billah. Kita berusaha terus semuanya tadi sambil meminta kepada Allah, meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan, ihris, bersemangat ala ma yanfa'u, apa yang bermanfaat bagimu, wala ta'jiz, jangan rasa lemah, wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, anak ya, dengan semua ini proses berlatih. Karena orang yang beruntung itu yang mau belajar. Dia akan terus berkembang. Kalau dia berhenti belajar ya sudah, dia akan berhenti untuk berkembang. Doa, minta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ya, minta kepada Allah supaya Allah perbaiki akhlak kita. Jelas ini? Cukup? Cukup apa lagi? 1 jam lagi ya? Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan kedua tentang birrul walidain. Ada pertanyaan dari Mbak? Saya ingatkan Mbak ya, lisan. Ucapkan kalimat yang mulia kepada suami, kepada orang tua. Jadilah wanita-wanita pemalu. Kalau ditawari, ya malu-malu aja. Jangan, Mbak, mau motor ini? Enggak, mobil. Jangan kayak gitu ya. Ya, karena saya melihat di beberapa medsos itu yang justru sudah nggak menjaga rasa malunya banyak perempuan. Joget itu sudah nggak malu. Ini itu nggak malu. Cukup? Kita tutup ya. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada antum sekalian. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya datang dari saya pribadi dan juga dari siapa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.